Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini kita bersama Bapak Mahdin. Ya. Sebelumnya Pak Mahdin, kita sudah kenal Pak Mahdin ini guru senior yang cukup mumpuni ilmunya. Boleh dikenalkan dulu Pak Mahdin? Ya, Dari sejarah atau mulai berkaryanya Pak Mahdin. Silakan Pak Mahdin. ya, terima kasih. Insya Allah saya akan menyampaikan sesuatu pengalaman saya. Saya sejak keluar dari kampus langsung kerja di perusahaan di daerah Solo selama 7 tahun di sana. Kemudian saya menuju ke Bekasi Ya. di perusahaan, rata-rata perusahaan kimia. Tahun berapa itu Pak? Tahunnya lahir anak saya itu tahun 1990 masih yang itu. Yang pertama tahun 90 lahir di Solo, kemudian lahir lagi 1997 di Bekasi. di Bekasi, anak saya yang keempat. Nah, kemudian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, di sana pabrik itu ada Naker keluar undang-undang itu memutuskan bahwasannya perusahaan berhak boleh mengontrak karyawan. Sejak saat itulah saya tidak kerja lagi di perusahaan karena tidak menguntungkan bagi saya. Kemudian saya ada penawaran dari teman saya, sampai sekarang dia masih mengajar di Bina Pendidikan Bitung. Ditawarkan suruh ngajar. Ngajarnya adalah yang pertama adalah teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan, kenapa saya berani mengambil jurusan itu? Kebetulan saya Fakultas Teknik, jurusan Teknik Manajemen Industri, program kimia tekstil ya. Nah, di situ saya berani karena saya di kampus mendapat pelajaran elemen mesin dan mekanika mesin, elemen mesin dasar, elemen mesin lanjut, kemudian mekanika dasar sama mekanika lanjut. Saya makanya berani saya ngajar. Nah, setelah saya sudah ngajar teknik kendaraan ringan, saya ditawarin ngajar di SMK Negeri 1 Babelan. Saya ambil lagi sekolah satu lagi, tapi sana saya disiplin mengajarnya teknik elektronika industri. Lama 9 tahun di sana. Untuk berjalan 9 tahun itu berbarengan sama yang di sana. Oke, dua sekolah. Dia sekolah. Sana otomotif, ini teknik elektronika industri. Kemudian karena saya ada tawaran jadi kepala sekolah dari SMK Hasanah Kimia, saya cabut di sana di SMK Negeri 1 Babelan karena tidak ada peluang untuk ke negeri. Saya minta. Setelah di Hasanah Kimia, saya ngajar juga sebagai kepala sekolah, ngajar juga teknik kendaraan ringan sama teknik audio video. Nah, sedang berjalan di sana di Bina Pendidikan masih saya sambilan, tetapi fokus ke sekolah ya. Nah, di situ saya tetap ngajar teknik kendaraan ringan lagi yang di Bitung. Nah, sejak saat itu tahun kurang lebih tahun 2008 saya ditarik jadi kepala sekolah lagi di SMA swasta Al-Munir. Jadi kepala sekolah kurang lebih setahun, saya digeser menjadi kepala laboratorium. Di sanalah saya memproduksi sabun untuk kasus COVID ya. Bikin ada berapa liter full juga begitu. Sabun cair. Iya, sabun khusus COVID, ada obat anti COVID. Nah, setelah itu
selama 3 tahun saya jadi kepala laboratorium analisa kimia. Nah, sejak saat itu saya sambil ngajar, kalau gurunya nggak ada, saya itu fisika, kimia, biologi. Nah itu karena di Hasanah Fatimiyah juga saya sudah ngajar IPA. Sekarang kan IPA. Dulu kan IPA tapi ada biologi, ada kimianya sedikit, ada Fisikanya. Ya. Nggak ada yang mau ngajar, ya udah saya ngajar. Nah sejak saat itu saya sampai sekarang akhirnya sudah pensiun dari situ. Kemudian saya ada tawaran dari pengawas Pak Denim, Pak Denim pensiun, awalnya suruh ngajar di SMK Hasanah Fatimiyah, tapi udah pindah yayasan. Kemudian Pak di Chandra ketemu Pak Pak Deden pengawas pembina. Oh iya Pak, saya siap ngajar, umur saya sudah 63 tahun. Yang harusnya sudah pensiun Sudah pensiun, sudah menikmati pensiun. Ternyata saya ya udah saya sanggup Pak, cuman fisik saya kan kayak gini. Dimaklumi sama Bapak, Pak Chandra, ya udah terima Pak Chandra, Pak Chandra. Jadi saya siap, insya Allah sesuai dengan kemampuan saya, insya Allah saya akan bantu. Nah, sejak saat itu sampai sekarang ngajar TKR kembali. Tapi gini Pak, Ya. apa yang membuat Bapak itu terjun di dunia pendidikan, sedangkan dari backgroundnya tadi perusahaan. Ya. Nah, itu bagaimana? Nah setelah saya tahu kejadian Undang-Undang 13 nomor 3 tahun 2023 yang keluar dari undang-undang pada saat Mega waktu presiden. Wah ini prospek nggak ada. Akhirnya saya beli undang-undang pendidikan nomor berapa semua saya baca. Oh iya gini. Udah ngajar lama, oh saya punya senjata ini, harus punya senjata ini. Akhirnya saya lihat oh, penting ini SIM, surat izin mengajar alias akta 4. Saya kuliah lagi setahun di Unisma, kebetulan waktu itu buka ya 4. Alhamdulillah dengan nilai bagus saya di Fatimah itu. Akta 4 saya dapat. Mungkin sekarang guru-guru nggak memperhatikan tuh akta 4 itu penting. Takutnya ada menteri pendidikan baru syaratnya itu. Akhirnya begitu saya ini hampir melalui kurikulum macam-macam kan, KTSP lah, nah, jadi saya tahu kurikulum ini sekarang merdeka lagi terakhir kan gitu ya. Terus dari sekian lamanya Bapak mengajar, kendala apa nih yang sekiranya bisa ditangani dan tidak bisa ditangani Bapak? Jadi saya sebelum jadi kepala sekolah yang pertama saya ditempatkan di kurikulum. Itu memang kurikulum tugas yang berat. Harus mustahil. Karena ternyata buku itu penting begitu anak murid itu masuk ABRI, datang internya nanya nilai anak ini benar nggak? Wah kalah kabut itu. Kemudian penting ya? Iya penting. Tapi sini saya nggak lihat. Bahaya itu bagi kita semua, bahaya. Yang kedua, saya jadi kesiswaan. Setiap minggu itu saya dibayar tuh, setiap bulan bayar bisa 10.000. Kawal yang berantem, siswa harus hampir mati kita kena batu kepala dari lawan banyak. Tapi alhamdulillah mereka rata-rata tak sakar sabar ya anak-anak. Harapan saya anak murid ini karena saya pengalaman di pabrik, syarat untuk calon pekerja itu kan harus rambutnya nggak boleh panjang. Sudah benar sekolah sini memang nggak boleh panjang. Nanti personalnya akan nanya waktu tes, kamu nggak cocok kerja sini, cocoknya kamu siniman, rambut panjang atau kukunya panjang. Ini bilang ini sama personalnya, kamu tidak cocok kerja kalau kukunya panjang.
cocoknya kalau pemain gitar. Ya benar kenyataannya benar. Bisa takutnya nanti di lingkungan industri itu kan mesin itu ada blower tarik, karena saya pernah kejadian itu cewek disuruh tutup rambut nggak percaya tarik rambutnya akhirnya jadi tinggal putihnya doang, kalau sampai sekarang dia punya udah berubah. Nah, gimana nggak mau tumbuh lagi? Langsung keluar. Ya itu yang saya mengharapkan semua murid itu apa ya, ikutilah guru attitude-nya, apalagi guru pernah kerja di pabrik, paham betul. Ya di pabrik tuh nggak telat 5 menit potong gajinya kalau nggak disuruh pulang. Nah ini yang anak-anak di sini saya maunya, kalau saya pengalaman di pabrik itu nggak ada ampun kalau gitu. Terus misalnya Pak, ada anak kita yang dia cerdas secara akademik gitu, tapi dia tidak bisa mengikuti setiap kegiatan-kegiatan. Jadi itu hanya memberikan kepintarannya doang, atau hanya mengambil nilainya saja gitu. Tapi kegiatan-kegiatan apapun dia tidak mengikuti. Bagaimana Bapak mengatasi hal seperti itu? Atau kan kalau dibilang ada dua kemungkinan. Anaknya akademik kurang, tapi seninya bagus, olahraganya bagus, non akademiknya bagus lah. Gitu. Seperti bagaimana cara untuk mengatasi seperti itu? Saya harus ngomong terus semangat dia. Saya terus terang aja karena saya menangani karyawan banyak pada saat itu. Ini murid harus organisasi. Kasihan nanti di pabrik. Ya orangnya hanya nurut, tapi tidak ngerti organisasi. Kerjain sama temannya. Kamu harus gini, kamu harus gini. Itu bedanya sama orang yang pengalaman dia selfie sama lagi itu kelihatan pengalamannya ya. Iya gitu. Jadi memang harus siswa ini harus memiliki kegiatan kemampuan ekstrakurikuler tadi itu, baik dia dalam organisasi maupun dia aktivitas apapun gitu kan ya. Terus kalau dia akademiknya bagus harus seimbangi dengan keterampilan. Kalau di pabrik tidak butuh yang pintar, tapi keterampilannya harus. Itu yang saya pernah dengar salah satu dokter kita, dia pernah ngomong gini. Kalau beberapa profesi itu kan mengandalkan ijazah dan mengandalkan pengalaman. Kalau dokter dia mengandalkan ijazah. Kenapa? Karena nilai bedah atau nilai praktek semuanya itu dinilai. Kalau nilainya 100 boleh dia untuk mengikuti atau praktek. Tapi kalau dia menggunakan pengalaman dia tapi tidak ada akademiknya, berarti kan dia bisa dikatakan asal-asalan. Nah, tapi ada profesi yang menggunakan pengalaman, seperti arsitektur, apa itu namanya, survei sipil betul ya, sipil. Nah, itu dia menggunakan pengalaman, tidak terlalu dipentingkan teori dan lain-lainnya gitu. Nah, itu bisa digambarkan menjadi dua profesi gitu kan ya. Nah, mungkin itu termasuk salah satunya gitu ya. Apalagi SMK itu nomor 1 keterampilan. Betul. Sedangkan murid kita maksa tapi kalau kita lihat Pak, mayoritas di Indonesia kalau kita lihat dari pengangguran, pencetak pengangguran terbesar itu salah satunya SMK. Betul. Nah, ini bisa digambarkan nggak kenapa dampaknya itu dari SMK juga termasuknya gitu? Apakah karena SMK itu terlalu banyak lalu tidak ada lapangan pekerjaan yang siap untuk menampung mereka, atau memang mereka belum cukup pendidikannya gitu? Jadi gini, kebetulan saya pernah jadi kepala sekolah jadi paham tuh. Dulu aturannya setiap 5 kilo baru ada SMK. Jangan dekat-dekatan begini. Nah, karena yang kedua penampungan, banyak alumni SMK tapi penampungnya paling 1-2 oleh karena itu benar sekarang aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi, kalau di sini sudah buka otomotif, BINUS nggak boleh buka otomotif. Sekarang aturannya gitu sekarang. Karena saya pernah di Almuni, dia mau buka jurusan baru,
jurusan desain grafis, nggak di ACC sampai saya keluar itu. Karena di sampingnya di SMK yang juga ada jurusan itu, jaraknya berdekatan. Berarti ibaratnya setiap sekolah itu boleh bersaing, tapi tidak boleh sama. Tidak boleh sama jurusannya, setiap 5 kilo Pak. Aturannya dulu udah ada, cuman rata-rata dilanggar terus ya. Karena ya saya kan usaha gitu. Iya. Kadang-kadang logikanya masuk akal. Itu Pak. Masuk gitu. Kalau yang tadi saya sampaikan, apakah kompetensi yang dimiliki oleh anak SMK ini tidak mencakupi untuk masuk ke PT, atau memang PT belum siap menerima anak-anak baru ini? Kira-kira itu bagaimana? Jadi gini, selama ada anekdot dari senior Fasko di komunikasi, anekdotnya gini, anak ayam mati di lumbung padi. Sangat fatal karena di sini maksudnya gini, banyak industri di Bekasi tapi anak SMK tidak mampu ditampung gitu. Nah, artinya itulah bersaing. Saya selalu ngomong ke murid-murid itu, tantangan kamu berat, saingannya antara SMK sendiri berat. Itu efeknya gitu Pak. Saya prihatin. Kan ada iklan SMK bisa. Kita kan orang lapangan tahu. Ngomong begitu bisa gimana itu kalau misalnya daya tampungnya kurang perusahaan gitu. Berarti kan kalau kita sebagai lulusan SMK gitu ya, seharusnya paham dengan kebutuhan dari perusahaan gitu ya. Spesifikasi apa yang diminta oleh perusahaan, lalu SMK menyediakan spesifikasi tersebut, betul ya? Nah, sekarang itu perusahaan begini pola pikirnya Pak. Berbeda dengan karena sistem kontrak, akhirnya mereka nampung salah kadarnya. Nanti tiap 3 bulan, tiap 6 bulan ganti lagi, ambil lagi yang baru, maunya baru terus. Cuman di lain pihak, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keterampilan tinggi nggak bakal mau orang Jepang. Masa gue ganti terus karyawan? Betul. Sayang karyawan udah pinter, ganti lagi yang baru. Itu permainan dari ulang lagi. Ya Pak. Kadang susah gitu. Jadi memang kita Otomatis apa ya, bisa dilihat dari beberapa gambaran gitu ya. Dari tergantung negara juga gitu kali ya. Kalau ada perusahaan yang menggontong itu secara 3 bulan, mungkin itu apa yang namanya mengurangi pengeluaran THR atau bonus. Bisa jadi kan seperti itu ya. Iya benar. Kalau yang kedua yang tadi gue bilang PT dari Jepang, mereka mendidik. Ketika dia mendidik, nggak mungkin yang dilepas begitu aja. Bagaimana caranya si karyawan tersebut mengabdi dengan hasil ibaratnya membayar pendidikan kemarin kan gitu. Sebenarnya gitu. Berarti tergantung dari negaranya. Itu pendidikan itu. Ini yang saya kasihan sebenarnya, orang tua sudah bayar mahal karena itu daya saing di perusahaan itu besar. Jadi gimana? Kalau Jepang benar, Jepang itu kalau kita sukses kerjanya pasti naikin terus dia karyawan itu. Tapi kalau yang malas hari itu juga bisa dikat. Itu kebijakan perusahaan Jepang apa gitu. Itu tergantung dari perusahaan tersebut juga. Iya benar. Oke, terakhir Pak Mabin. Apa harapan Bapak dengan pendidikan yang zaman sekarang sedang berjalan? Bagaimana? Saya harapkan murid itu memahami, harus ngerti teori, kemudian praktek kuat. Itu baru bisa bersaing di sana. Kalau kita hanya bisa praktek teori, polanya kan gini kan nih. Tes masuk karyawan itu yang pertama dia tes IQ dengan matematika anak SD 100 soal 20 menit. Kabut itu. Yang kedua kalau ini udah lolos baru tes teori, tes administrasi dulu tadi ya. Sebelum tes itu administrasi dulu, kalau lengkap bagus, kemudian tes IQ-nya, kemudian tes teori faknya.
Iya. Baru nanti dibawa ke tes produksi di lapangan produksinya. Nah, itu tantangannya mereka itu kalau dikasih tahu kok dianggap sepele gitu. Karena saya udah pengalaman di pabrik, paham betul cara ngetesnya. Itu ya. Berarti memang dari sekarang itu kita menekankan sebagai guru Ya. apa namanya SMK gitu ya, anak-anak ini harus paham teori, kedua banyak praktek, dan ketiga ya memang harus terlibat langsung kan gitu. Terus itu tadi adalah gambaran untuk menjadi lulus dari SMK langsung kerja. Itu yang kualitas yang bagus. Berarti memang harus ada. Kan gini, PKL tadi kan sudah membuat anak itu berpengalaman dalam bekerja. Gitu. Tapi kalau ada PKL yang tidak sesuai dengan diri sendiri, Nah, ini PKL. Nah, ini PKL sekarang saya senyum aja lihat. PKL itu aturan pemerintah boleh setahun, boleh 6 bulan, boleh 3 bulan. Ini kebijakan sekolah menentukan mau yang setahun atau mau 6 tahun, 6 bulan. atau 3 bulan. Ingat kalau 3 bulan tukang satu bahaya. Penyakitnya itu benar katanya di kita itu harus sesuai dengan sistem pelajarannya kalau PKS. Tapi di pabrik kan nggak bisa karena kebutuhan kan. Nah, itulah yang saya tanamkan ke anak-anak. Anak-anak itu harus dengerin omongan guru, harus kayak tanaman, bukan abal-abal gitu. Masa jadi kalau umpamanya mau PKL aja dia ada sekolah yang SMK-nya setahun. Jadi dia sekolah itu 4 tahun kayak di Jogja itu. Itu bukannya ada di farmasi. Enggak, SMK atas nama SMK. Ada jurusan farmasi dia SMK di belakang sekolah farmasi saya. Nah, itu bagus dicari, makanya banyak nyari dari tamatan sana banyak nyari itu satu. Jadi maksudnya 3 tahun itu teori, 1 tahunnya Benar. full pakai. Jadi mana tinggal kita kan menerapkan. Iya, iya betul. Yang mungkin Gitu. karena ada beberapa sekolah kan mengikuti aturan disiplin waktunya ya, 3 tahun masa belajar sekolah itu harus selesai gitu. Tapi kalau yang beberapa jurusan saya beritahu itu juga ada yang 4 tahun. Ada. Makanya pas di akhir wisuda disebutnya kelas 13. Iya, benar. Makanya di situ mungkin Yang bagus, kalau 4 tahun itu banyak. tapi kalau di apa ya yang jurusan lain saya belum tahu sih apakah itu bisa diterapkan atau tidak gitu kan. Karena fokusnya ke gini Pak. Kenapa 4 tahun, 3 tahun teori, setahun memang fokusnya mau memperdalam betul praktiknya itu. Dimatangin gitu. Kayak seperti SMK yang saya pernah ke SMK kayak nyebrang laut itu kan Pak Ali kan. Marunda. Bukan Marunda apa? Di pinggir kali. SMK negeri tuh bagus itu. Jadi ruang prakteknya persis kayak di pabrik. Ya suruh masuk shift anak-anaknya kayak PKS. Kalau dia kan berjalan 24 jam kayak pabrik mesinnya. Apa sih namanya itu? Di pulau kan? Di pulau Nyebrang kali lah dari sini. Setelah Cilincing Jakarta, tapi Jakarta dekat kuburan korban kebakaran ya. Yang penguburan orang-orang yang kena korban COVID. Saya lupa namanya. Ada lupa saya namanya kayak nama sungai gitu. Kerungkut apa gitu. Kita cari sama-sama. Iya. Oke, jadi intinya adalah dalam pendidikan SMK itu memang harus kita perhatikan betul gitu ya. Bagaimana anak ini disiapkan setelah lulus bisa bekerja, terus juga bagaimana si anak ini siap bersaing maupun di dunia kerja ataupun di dunia usaha gitu. Karena kita melihat ketika anak ini tidak punya basic atau tidak punya kemampuan untuk masuk ke perusahaan, minimal ada kemampuan yang bisa dijual. Benar, gitu. Jadi dua hal ini tidak merugikan mereka. Iya. Yang satu bisa masuk perusahaan, yang satu bisa usaha berdikari sendiri. Gitu.
ini ada tambahan saya. Di sini sih saya senangnya di sini disiplinnya tinggi. Memang yang diharapkan perusahaan gitu, nomor satu disiplin. Kalau nggak ada disiplin, udah kacau balau. Susah ya. Gitu. Ya, berarti tambahan lagi adalah disiplinnya siswa itu Harus menentukan terlatih dari sekarang. betul terlatih dari sekarang untuk masuk ke perusahaan yang bisa dibilang ketat dalam disiplinnya. Karena kenapa? Kalau nggak disiplin, ada instruksi dari tiap mesin itu harus kamu urutan jalannya ini. Betul. Harus disiplin. Kalau salah itu rusak. Itu yang on off-nya. Nggak bisa semua gue katanya. Kalau gue semua gue, satu rugi di perusahaan, kedua juga rugi di dirinya sendiri karena Bisa dipecat, Pak. iya benar. Atau mungkin kalau dipecat mungkin urusan lain. Kalau ada kecelakaan kerja yang lebih bahaya. Itu bahaya itu. Yang rambut gondrong harus diikuti aturan kan gitu tadi ya. Yang sekarang itu gimana caranya mereka yakin dengan omongan kita ini bahwa apa itu kita kasih tahu tentang di pabrik itu dia yakin gitu, dia omongan kita supaya dia berubah anak-anak. Tapi kan Kesulitan juga. Ya memang harusnya kerjasama antara perusahaan dengan sekolahan harus berjalan selaras. Jadi ketika ada perusahaan yang yang tadi disiplin menegaskan bahwa anak-anak yang PKL ini sesuai dengan aturan mereka. Nah, kadang kan kita juga menganggap anak PKL itu ya cuma sekedar membantu ya, bukan untuk mempraktekkan apa yang dilakukan untuk setelah lulus. Itu sih. ini kan hanya syarat kalau 3 bulan itu. Jadi hanya sebentar aja. Sertifikat PKL yang bagus zaman saya disuruh sama Pak Kimia di sana ada tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan API Asosiasi Pengusaha Indonesia, tapi per siswanya bayarnya 400. Tapi nanti ada bukti sertifikat itu lamar kepalanya bisa. Mungkin itu jadi kayak sertifikasi juga Iya, ya, sertifikasi buat siswa tersebut. Kalau ada PPI-nya, insya Allah memang bisa. Tapi kan kembali ke biaya lagi. Cukup ya Pak ya. Ya, Mungkin terima kasih. hari ini kita sudah dapat pelajaran banyak, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Mardin bahwa disiplin itu penting dan setiap apapun pekerjaannya wajib menggunakan disiplin. Ya, Mungkin itu aja Pak Mardin. Terima kasih dari saya, Devin Muhammad Iwan Kawarullah dan Pak Mardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba diputar.